Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rosiana Zulfa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Sore, mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester. Bab pendahuluan 1. Latar belakang etika bisnis. Sekarang banyak orang yang lebih memilih merintis usaha sendiri. Semua aktivitas bisnis dapat dianggap sebagai profesi. Kemajuan teknologi saat ini sangat mendukung berkembangnya sebuah bisnis. Dalam bisnis diatur beberapa kode etik yang harus diterapkan seperti kode etik pemasaran, kode etik produksi, kode etik sumber daya manusia, dan sebagainya. Selanjutnya, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sampai saat ini, ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok yang harus diperhatikan supaya tujuan dari etik bisnis tercapai, yaitu 1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip. 2. Menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas pemilik aset. 3. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Bab 2. Landasan teori. Ada pengertian etika dan bisnis. Pengertian etika. Selain pengertian di situ, secara etimologis, etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Lalu pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Sedangkan pengertian etika bisnis sendiri, menurut Muslis, etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Menurut Sumarni, etika bisnis ini terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Menurut Bertens, etika bisnis bahkan lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis, sering kali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Next, teori-teori etika bisnis. 1. Teori keutamaan. Tentang keutamaan memandang bagaimana seseorang bersikap. 2. Teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. 3. Teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 4. Teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan terakhir. Kemudian pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan khususnya dalam etika bisnis. Belakangan ini dengan mencoba mengintegrasikan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika di pihak lain. Menurut Budimanta Prasetyo dan Rudito menyatakan bahwa terdapat 2 bentuk dalam pendekatan stakeholder, yaitu pendekatan old corporate relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah. 2. Pendekatan new corporate relation menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholder, sehingga perusahaan bukan hanya menempatkan dirinya sebagai bagian yang bekerja secara sendiri dalam sistem sosial masyarakat. Apabila dilihat berdasarkan posisi, kekuatan, dan juga pengaruhnya, stakeholder dibagi menjadi 3, yaitu stakeholder utama atau primer, berkaitan secara langsung dengan pembuatan kebijakan, program, dan juga proyek. Stakeholder sekunder atau pendukung, tidak mempunyai hubungan secara langsung. Stakeholder kunci
berkedudukan sebagai unsur eksekutif yang mempunyai wewenang dalam mengambil suatu kebijakan. Selanjutnya, bab pembahasan. Ada etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika dalam pemasaran. Kegiatan pemasaran untuk produk barang dan jasa tentu saja berbeda dalam penanganannya. Biasanya, untuk produk barang seringkali diiklankan di media, sedangkan untuk jasa secara etis dan moral relatif sangat sedikit yang diiklankan kepada umum secara terbuka. Konsep etika dalam pemasaran ada 3. 1. Fairness, justice, fairness merupakan pusat perhatian karena menjadi kebutuhan yang paling dasar dari transaksi pasar. 2. Freedom, berarti memberikan jangkauan pada pilihan konsumen. 3. Well-being, suatu pertimbangan untuk mengevaluasi dampak sosial dari produk dan juga periklanan. Norma dan etika umum dalam bidang pemasaran. A. Etika pemasaran dalam konsep produk terdiri dari produk yang dibuat, berguna, dan dibutuhkan masyarakat. Produk yang dibuat berpotensi ekonomi atau benefit, produk yang dibuat bernilai tambah tinggi, produk yang dapat memuaskan masyarakat. B. Etika pemasaran dalam konteks harga terdiri dari harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat, perusahaan mencari margin laba yang layak, harga dibebani kos produksi yang layak. C. Etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi terdiri dari barang dijamin keamanan dan keutuhannya, konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. D. Etika pemasaran dalam konteks promosi terdiri dari sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif, sebagai sarana untuk membangun image positif. Tidak ada unsur memanipulasi atau memperdaya konsumen, selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kejujuran. Kemudian etika bisnis dalam manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen produksi memiliki fungsi berorientasi produk dan jasa. Dalam pengelolaannya terkait dengan fungsi keuangan, di mana ada pengalokasian anggaran, analisis investasi, penyediaan dana, dan pengolahan produk atau kinerja pelayanan jasa. Etika kegiatan dalam produksi. Fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau pengadaan atas barang atau jasa. Transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi adalah untuk membentuk nilai tambah terhadap barang atau jasa. Aktivitas produksi meliputi produk apa yang dibuat, berapa kuantitas produk yang dibuat. Next, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertiannya, manajemen sumber manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Peranan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya. Manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan diantara lain: 1. Dapat mensejahterakan karyawan, melindungi hak-hak para karyawan. Lalu, konsekuensi dari perilaku sumber daya yang tidak etis dilihat dari dua perspektif, mikro dan makro. Perspektif mikro, kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer, maupun karyawan stakeholder.
perspektif makro, meliputi suap-menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian. Kemudian integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berperan dalam mendukung dan mengintegrasikan fungsi-fungsi organisasional. Etika utilitarianisme. Pengertian utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Apa itu etika utilitarianisme? Etika utilitarianisme adalah suatu etika yang berangkat dari konsep utilitarianisme berupa etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan, biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Next, kriteria etika utilitarianisme. 1. Manfaat. Tindakan yang baik adalah yang menghasilkan manfaat atau hal yang baik dan sebaliknya. 2. Manfaat terbesar. Tindakan yang baik adalah yang mendatangkan manfaat terbesar atau kerugian terkecil. 3. Manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip etika utilitarianisme yaitu bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu mendatangkan keuntungan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Nilai positif utilitarianisme. 1. Rasionalitas. Utilitarianisme memberi kita kriteria objektif dan rasional tentang mengapa suatu tindakan dianggap baik. 2. Menghargai kebebasan pelaku moral. Tindakan baik itu kita putuskan dan pilih sendiri berdasarkan kriteria yang rasional dan objektif. 3. Universalitas. Mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang, tidak bersifat egoistis. Kegunaan utilitarianisme yaitu 1. Sebagai proses, 2. Sebagai standar penilaian. Yang terakhir, penutup. Ada kesimpulan, pada intinya etika bisnis adalah suatu hal yang penting dan harus diterapkan di dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis untuk mengetahui baik dan buruk keputusan yang diambil dan selalu mempertimbangkan apa yang akan diterapkan dengan tidak mementingkan keuntungan tetapi juga kebermanfaatan bersama. Saran, sebagai mahasiswa yang sudah mengetahui dan memahami keilmuan tentang etika bisnis, hendaknya kelak dikemukakan hari ketika merintis dan menjalankan suatu bisnis yang dapat menerapkan konsep etika bisnis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan penulisan dan penuturan kata. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.